Sumsel 24 jam hari ini, Masjid Jami Darus Syaada yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, memiliki sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Masjid berusia hampir 1 abad ini dibangun pada masa Belanda sebagai tempat untuk beribadah dan berkumpul para pejuang waktu itu. Kemegahan Masjid Jami Darus Syaada sudah terlihat saat melihat dari luar. Bangunan sedang arsitek modern ini rupanya menyimpan cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Diketahui, masjid ini dibangun saat pada masa penjajahan Belanda atau sekitar tahun 1930. Ketua Masjid Jami Darus Syaada, Pasar Tebing Tinggi, Hamidung mengatakan, masjid ini dibangun oleh Kiai Haji Abdul Manandung dan dibantu warga dengan cara bergotong royong. Awal pembangunannya, konstruksi masjid masih berupa kayu yang digunakan umat muslim untuk beribadah dan berkumpul. Masjid Jami Tebing Tinggi ini yaitu kira-kira itu didirikan 1930 kira-kira, yang mana itu didirikan oleh para yaitu kiai ini dan kebanyakan orang Palembang. Yang dulunya masjid ini itu terdiri pada dinding papan dan beratapkan genteng. Untuk di Kabupaten Empat Lawang ini, ya mungkin pandangan kamu juga ya termasuk yang tidak juga. Nah, ini namanya Masjid Jami Darus Syaada. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Pemirsa, Komputer Security Incident Response Team Provinsi Sumsel resmi dilaunching oleh Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian secara virtual di Palembang Rabu kemarin. Dalam kesempatan itu, Hinsa menilai tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan cyber di Sumsel itu terbaik se-Indonesia. Bertepatan di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang Rabu kemarin digelar launching CSIRT, Komputer Security Incident Response Team Provinsi Sumatera Selatan, oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardi Yahya dan Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian secara virtual. Dalam kesempatan itu, Mawardi mengatakan Sumsel Pro CSIRT menjadi satu langkah Pemprov Sumsel dalam mengantisipasi keamanan penggunaan teknologi yang ada, sehingga mampu memberikan keyakinan ke masyarakat tentang keamanan penggunaan teknologi di berbagai sektor. Pemprov Sumsel menurut Mawardi berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BSSN agar Sumsel dapat meningkatkan keamanan dari serangan cyber. Sementara Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa menuju Sumsel Pro CSIRT karena dia menilai lebih maju dan terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Menurut Hinsa, CSIRT di-launching untuk menjaga ini. Jangan sampai ada serangan cyber yang bersifat teknis, apalagi infrastruktur yang saling terhubung. Jika mendapat serangan cyber akan memberikan dampak pada sektor lainnya, yang tentu akan mengganggu berbagai kegiatan di masyarakat. Tim Sumsel 24 jam melaporkan untuk palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 8 orang pelaku pemerasan di kawasan wilayah PT ABP Jalan Sosial Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Kamis kemarin berhasil ditangkap unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Salah satu pelaku yang diamankan ternyata kedapatan membawa pisau terselip di pinggang. Betapa kagetnya 8 pelaku pemalakan dan pungutan liar yang kerap beraksi di wilayah PT ABP Jalan Sosial, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, saat unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang datang untuk menangkapi mereka Kamis kemarin. Tanpa bisa banyak melawan, mereka hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Dari 8 pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya seorang residivis kasus pembunuhan yang didapati membawa sebilah pisau di pinggangnya. Dari tangan pelaku turut diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp480.000, 1 buah sajam jenis pisau dan kertas catatan. Untuk diproses lebih lanjut, 8 orang pemalak ini digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi didampingi Kanit Ranmor Ibtu Irsan Ismail mengatakan bahwa tertangkapnya para pelaku berkat dari aduan masyarakat, terutama sopir truk yang di jalanan yang resah ulah pemalak dan preman tersebut.
Para pelaku ini menurut dia dengan alasan untuk keamanan memeras sopir untuk dimintai sejumlah uang. Diakuinya kawasan Gandus merupakan tempat perekonomian dan perlintasan truk yang membawa sembako. Kondisi inilah yang kerap dimanfaatkan pelaku pemerasan dan pungli untuk beraksi. Selanjutnya, para pelaku ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sering diresahkan oleh para pelaku pungli ini, preman-preman ini untuk meminta jatah lah untuk keamanan di jalan. Sehingga kita menindaklanjuti, alhamdulillah tadi tim Ramor opsionalnya sudah dipimpin oleh Kasubnit, berhasil mengamankan 8 orang dan salah satunya ada yang membawa sajam. Untuk proses lebih lanjut kita akan tetap memproses sesuai dengan apa yang dia lakukan. Memang ada sajam kita lakukan juga terkait senjata sajamnya, undang-undang darurat kita terapkan dan sudah sangat meresahkan dan memang sempat viral di medsos. Kita intip mungkin dari tim intip anggota untuk lapangan, alhamdulillah berhasil kita amankan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.